Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang utang dan perekonomian Indonesia. Utang dan perekonomian Indonesia terdapat dalam 7 sub pembahasan, yaitu pertama, utang dan pembangunan. Kedua, utang dan politik. Ketiga, resiko pembangunan dengan cara berutang dalam mata uang asing. Dan keempat, peringkat obligasi. Kelima, jenis-jenis obligasi. Keenam, suku bunga dan obligasi. Dan yang terakhir, obligasi dan pihak penerbitnya. Utang dan perekonomian Indonesia merupakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Telah membuat utang luar negeri pemerintah meningkat drastis. Jika dihitung dalam mata uang rupiah, hal ini disebabkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan beberapa mata uang asing mengalami depresiasi yang sangat tajam. Berhutang untuk pembangunan infrastruktur. Hutang tidaklah selamanya buruk. Sebagian orang beranggapan bahwa hutang itu harus dihindari karena akan menimbulkan dampak yang negatif. Namun sebagian lainnya menganggap hutang itu sah-sah saja asalkan dipergunakan dengan baik. Utang dan politik. Politik adalah kegiatan dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian-pembagian kekuasaan atau pendapatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau daerah. Dalam pengembangan ekonomi, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Selanjutnya, resiko pembangunan dengan cara berhutang dalam mata uang asing. Hutang luar negeri menjadi faktor yang penting yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Penggunaan hutang luar negeri penting untuk dianalisis karena adanya selisih suku bunga antara suku bunga dalam negeri dan suku bunga luar negeri. Peringkat obligasi. Peringkat obligasi adalah suatu tingkat yang mengukur kemampuan perusahaan penerbit obligasi dalam memenuhi kewajibannya dan menjadi acuan investor sebelum menjadi obligasi. Peringkat obligasi mempengaruhi tingkat pengembalian obligasi yang diharapkan investor. Di sini ada 5 ya jenis-jenis obligasi itu. Pertama, ada obligasi berdasarkan penerbit. Kedua, ada obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Ketiga, ada obligasi berdasarkan nominal. Keempat, ada obligasi berdasarkan penukaran. Kelima, ada obligasi berdasarkan imbal hasil. Saya akan menjelaskan jenis obligasi berdasarkan penerbit, yaitu diantaranya yang pertama obligasi pemerintah, surat utang yang dikeluarkan dari negara. Sah secara hukum ada beberapa obligasi pemerintah Indonesia, yaitu obligasi negara retail Indonesia atau ORI. Yang kedua, obligasi korporasi. Surat utang ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu, bisa BUMN, bisa swasta, dan masa jatuh temponya biasanya minimal 1 tahun. Ketiga, obligasi municipal. Obligasi ini diciptakan oleh pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah. C. Suku bunga dan obligasi. Berdasarkan jenis bunga, maka obligasi dapat dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama, bunga tetap atau fixed rate. Kupon dengan bunga tetap berarti mulai dari awal obligasi sampai dengan tanggal jatuh temponya. Tingkat suku bunga tetap tidak berubah. Kedua, bunga mengambang atau floating rate. Kupon dengan bunga mengambang berarti suku bunga ditetapkan relatif terhadap suatu benchmark tertentu. Kondisi hutang luar negeri Republik Indonesia saat ini. Hutang luar negeri Indonesia pada Januari 2020 tumbuh melambat tipis. Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2020 tercatat 410,8 miliar dolar atau sekitar 6.500 triliun dengan kurs rupiah 16.000 per dolar. BI menyatakan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB pada Januari 2020 sebesar 3,6%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya. Baiklah, itu tadi
penjelasan dari materi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.